Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa sahabat Santrilogi yang berbahagia, alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kemampuan di tengah-tengah kondisi ujian yang berkepanjangan ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan imunitas tubuh kita dengan baik, kita masih diberikan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah di jalan yang diridhoinya. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bersua kembali di Kalam Ahmad. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para pemirsa sekalian. Kalau kita melihat lebih jauh, kita harus banyak bersyukur sebagai warga negara Indonesia, karena Indonesia ini adalah miniatur surga di dunia. Kita harus bangga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dilahirkan di sebuah bangsa negara yang dianugerahi berbagai macam nikmat oleh Allah. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budaya, kaya akan suku-suku, bahasa dan lain sebagainya. Tanah yang begitu makmur, subur, inilah yang mewajibkan kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia pun sebagai negara dengan penduduk muslim yang terbesar, maka keragaman, perbedaan yang ada di negara ini harus kita syukuri, harus kita rawat dengan baik. Karena keragaman yang ada ini ketika kita manage, kita kelola dengan baik, itu akan tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita akan menjadi negara yang kuat, kita akan menjadi negara yang berdikari dengan bangsa-bangsa lain. Maka bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik agar keragaman yang ada ini justru menjadi power negara kita? Maka ada satu kunci agar bangsa kita ini tetap bersatu, membangun baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ada satu kalimat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ada satu kalimat yang dijelaskan di berbagai tempat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut saya kalimat ini jika diamalkan di bangsa Indonesia ini, maka keragaman itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Apa itu satu kalimat? Ukhuwah, persaudaraan. Ini bisa menjadi kunci pemersatu bangsa. Ya. Kita hidup dalam keragaman, dalam sebuah sistem negara dengan penduduk yang sangat plural. Ini tidak akan menjadikan masalah. Perbedaan ini tidak akan memisahkan kita, tidak akan mengganggu kebersamaan ketika warga negara Indonesia ini menerapkan, mengamalkan ukhuwah, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Ada salah satu tokoh ulama NU, Kiai Haji Ahmad Siddiq, beberapa waktu puluhan tahun yang lalu ketika muktamar, beliau memiliki ide yang sangat brilian, yang sangat cerdas untuk memaknai ukhuwah ini secara paripurna. Ukhuwah persaudaraan bukan hanya antara sesama muslim. Maka beliau punya istilah trilogi ukhuwah, yang ini sangat-sangat membantu untuk merawat
keragaman negara ini dalam bingkai kebinekaan. Apa itu trilogi ukhuwah yang beliau sampaikan? Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama umat Islam. Apalagi kita ini umat Islam terbesar. Ini sebuah khazanah, kekayaan, kekhasan yang dimiliki oleh Indonesia ini yang harus kita rawat betul agar Islam di Indonesia menjadi kiblat umat Islam di negara-negara yang lain. Para sahabat santrilogi yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara mereka yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Artinya apa? Kunci menjaga persaudaraan itu adalah Islam, menjaga nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kedamaian antar sesama umat Islam. Karena siapapun mereka yang memiliki pendapat yang berbeda, pemikiran yang berbeda, mereka juga masih saudara kita. Mari keragaman yang ada ini kita jaga dengan ukhuwah. Keragaman suku, bangsa, bahasa, ras yang ada di bangsa kita ini sudah dijelaskan, sudah digambarkan oleh Allah di dalam ayat yang lain di surah Al-Hujurat. Allah menciptakan manusia ini min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Bahkan Allah memanggil hambanya pakai kalimat an-nas. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya dari Adam alaihissalam dan Hawa alaihassalam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari kedua makhluk Allah, Adam dan Hawa ini, kemudian Allah menciptakan banyak anak cucu Adam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan keanekaragaman bentuk karakter masing-masing. Jadi keragaman yang ada di negara kita itu sudah digambarkan oleh Al-Quran, dan itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Perbedaan karakter semuanya adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuan Allah menciptakan umat manusia ini dengan berbagai ragam suku bangsa? Lita'arafu. Allah ingin kita saling mengenal. Orang kalau sudah saling mengenal, maka bisa akan saling memahami. Kalau kita sudah bisa saling memahami, maka orang akan bisa saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Para sahabat santrilogi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita umat Islam sudah jelas konsepnya. Persaudaraan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianalogikan dengan satu tubuh, ibarat satu tubuh. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Ya. Ibarat satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don. Di mana antara bagian yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Dalam sebuah bangunan rumah, kantor atau apapun itu namanya, tiang penyangga yang satu itu akan menguatkan penyangga yang lain. Al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Orang Islam yang satu dengan yang lain ibarat satu tubuh. Artinya apa? Misalnya kita sakit mata,
Bukan hanya mata kita yang merasakan sakit, tapi sekujur tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua merasakan sakit. Ketika hati kita ini merasakan ketenangan, kedamaian, seluruh tubuh kita pun juga akan merasakan ketenteraman. Demikianlah gambaran umat Islam yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa tahun yang lalu, ketika saudara-saudara Muslim kita di Palestina terzolimi, maka wajar jika hati nurani kita itu juga merasa disakiti. Karena al-Muslim lil Muslim kal jasadil wahid. Persaudaraan seperti ini, kalau kita jaga oleh umat-umat Islam Indonesia ini, maka itu akan menguatkan eksistensi keragaman yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua, kata Kiai Haji Ahmad Siddiq, apa ukhuwah yang harus kita pelihara? Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antara sesama bangsa, sesama warga negara. Siapapun itu, apapun bahasanya, apapun sukunya, ketika sama-sama sebagai warga negara Indonesia, mereka pada hakikatnya adalah saudara kita. Jadi konsep ukhuwah watoniyah di sini itu menghilangkan sekat-sekat agama, sekat-sekat suku, tidak ada perbedaan. Kita dengan mereka adalah saudara, mereka dengan kita adalah saudara. Ketika ini kita pakai untuk menjaga keutuhan NKRI, maka umat, warga, masyarakat Indonesia ini akan menjadi kuat. Dan kalau masyarakat kuat, maka bangsa ini akan maju. Maka para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama-ulama Nusantara, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang kita kenal dengan guru tua, ada semboyan untuk menanamkan jiwa nasionalisme terhadap para santri-santrinya, terhadap para warga Nahdien. Mereka punya semboyan ungkapan hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air merupakan bagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya jiwa nasionalisme, tapi ketika berbicara keimanan, disitulah kita mendapatkan loyalitas yang sesungguhnya. Karena kita mencintai sesuatu karena Allah, termasuk kita mencintai negara kita NKRI ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbul waton minal iman. Mari ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat hikmah, wasiat dari para ulama-ulama kita itu kita jaga, kita tanamkan, kita patrikan dalam hati kita, jiwa kita, sehingga semangat untuk menjaga kemerdekaan itu selalu tumbuh dari waktu ke waktu. Sehingga di hati kita, dalam jiwa kita ada niat, ada motivasi untuk membangun negeri ini. Karena mencintai negeri ini, mencintai Indonesia, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ukhuwah watoniyah dengan semboyan hubbul waton minal iman, maka tidak akan terancam disintegrasi bangsa di Indonesia dengan berbagai ragam, berbagai penduduk yang sangat plural ini. Justru itu akan menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah yang harus kita maknai, kita pahami dan kita jaga bersama adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antara sesama umat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang akan berbicara di sini. Karena siapapun dia, dari bangsa manapun, agama apapun, mereka adalah saudara kita. Kenapa?
Karena kita dengan mereka, dengan seluruh umat manusia yang ada di penjuru dunia ini, kita pada hakikatnya berasal dari keturunan yang sama. Mari kita memuliakan manusia, meskipun lain agamanya, lain sukunya, lain bangsa dengan kita. Minimal kita dengan mereka itu satu keturunan yang sama, dari Bapak Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihissalam. Yang berbicara adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jangankan kita sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang sangat dhaif, Allah pun itu memuliakan manusia, memuliakan anak cucu Adam, apapun agamanya. Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami memuliakan anak Adam. Seluruh umat manusia itu termasuk Allah muliakan. Allah jadikan makhluk yang mulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka di daratan maupun di lautan. Artinya apa? Allah memuliakan terhadap anak cucu Adam, terhadap manusia ini. Allah menjadikan daratan dan lautan sebagai sarana transportasi buat manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat. Tidak berhenti di situ. Sebagai bentuk Allah memuliakan kepada umat manusia, Allah memberikan mereka rezeki yang baik-baik. Ya. Coba kita bayangkan, yang kita makan, yang dimakan oleh umat manusia ini, yang bersih, yang enak, yang bergizi, beda dengan yang dimakan makhluk yang lain. Hewan semuanya kotor, apapun dia makan. Tapi untuk manusia, wa razaqnahum minat thayyibat. Allah memberikan rezeki yang baik-baik. Allah memuliakan kita. Lalu bagaimana ketika kita tidak memuliakan manusia? Minimal kita memuliakan manusia. Kalau tidak bisa dengan nilai kemanusiaan, minimal kita memuliakan mereka, karena mereka makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memuliakan makhluk Allah, berarti kita memuliakan Sang Pencipta. Minimal ini mindset yang harus kita bangun untuk membangun perdamaian di muka bumi ini. Tidak berhenti di situ. Di surah Al-Isra ayat 70, setelah Allah memuliakan manusia dengan memberikan sarana transportasi yang luar biasa, daratan, lautan, kemudian Allah memberikan rezeki yang terbaik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada umat manusia, kepada anak cucu Adam itu, siapapun dia, apapun agamanya, apapun suku dan bangsanya, Allah memberikan kelebihan, potensi yang lebih dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dengan kelebihan yang sangat sempurna. Mari kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada kita semua ini, kita syukuri dengan cara menjaga persaudaraan antara sesama umat manusia, dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun, merawat perdamaian dunia. Inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Islam menebar rahmat, kasih sayang bukan hanya kepada sama umat Islam, tapi menebar kasih sayang, menebar rahmat kepada alam semesta ini, kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, apalagi sesama umat manusia. Insya Allah, kalau konsep trilogi ukhuwah ini kita pahami, kita jaga dan terus kita gaungkan, itu akan menjadi kunci untuk menjaga keutuhan bangsa ini, untuk menjaga keanekaragaman ini dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau memang Allah menjadikan manusia itu bersatu, sama, tidak ada perbedaan, dari dulu Allah bisa.
Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, umat manusia dijadikan satu. Tidak ada perbedaan. Tidak ada pertikaian. Tapi semua itu Allah berikan sebagai bentuk ujian kepada umat manusia. Bahkan inna ikhtilaful umam rahmatul ummah. Perbedaan di antara para imam, para pemimpin, para ahli itu sebenarnya rahmat terhadap umat ini. Karena dengan perbedaan itu kita akan mengetahui mana yang terbaik di antara yang baik. Dengan perbedaan itu Allah ingin kita tahu mana yang lebih benar di antara yang benar. Kita bangun energi positif. Kita bangun positive thinking kepada siapapun tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat bahasanya, ya, untuk memungsikan diri kita ini sebagai khalifatullah fil ard yang memiliki tugas sebagai rahmat kepada alam semesta. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa memberikan makna positif dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.